ini before Gunung Gede ya, kita lagi persiapan. Jam berapa sekarang? Jam 9-an, mau setengah 10 ya. Tunggu videonya. Nih, lagi persiapan buat ke gunung. Sekarang jam 7 pagi. Maju. Lihat sini. Makan ya. Makan apa? Lemper. Nah, sekarang kita sampai base camp di jam 12 siang. Perjalanan dari base camp menuju pos Simaksi lumayan cukup jauh, memakan waktu sekitar 10-15 menit perjalanan. Untuk menghemat tenaga dan waktu, kita pilih naik ojek gunung dari base camp sampai pos Simaksi. POP udah sampai pos ojek. Tadi mulai. Ketawain lagi. Capek kamu. Kita lagi di tempat istirahat minum kopi. Rame guys. Ngebul. Lagi hujan guys, terus ini lagi neduh. Rame banget. Halo guys, sekarang kita udah di Gok Lenca. Ini tuh di pos 3. Wah, ini gila sih. Jalur terjal banget. Berarti emang jalur ke bawahnya. Parah. Ini yang dibilang jalur terjal, beneran terjal guys. Ini baru pos 3 mau ke pos 4. Lanjut. Guys, jadi kita udah mau ke pos 4. Ini treknya parah banget, bener-bener kayak gini nih, curam banget. Udah 4 jam ya? Iya, udah 4 jam kita. Lumayan cepet sih buat pemula ya, karena aku gak pernah naik gunung, ini pertama kalinya. Nih guys, lihat.
Ini jalurnya terjal banget parah. Mungkin kalau buat orang dewasa dia nggak bakal kuat ya. Nah, emang ekstrim. Dan sini nanjak lagi. Parah sih. Gunung Gede parah sih. Checkpoint dong di situ. Gila sih. Lagi dan lagi naik, terus naik. Ini super ekstrim banget. Gimana tanggapannya? Kuat nggak? Kuat, capek banget. Aku pulang-pulang minta pijitin sih sama dia. Ya semangat ya. Ya. Lanjut, semangat. Masih sekitar ada 3 jaman lagi. Yang bilang Gunung Gede cocok untuk pemula. Kacau. Ini kalau jatuh sampai ngegelinding nih. Dia aja sampai pasrah. Udah gak kuat dia. Aku double baju 2 tapi masih dingin guys. Yang kuat ya. Ini lebih ekstrim yang tadi. Wah, ini kayak naik tebing. Lihat, dia ngotak deh sampai atas. Gunung mengajarkan banyak hal yang tak pernah kita temukan di bawah. Ia mengajarkan sabar saat jalur terasa tak ada habisnya. Ia mengajarkan ikhlas saat hujan datang tiba-tiba, membuat pakaian basah, membuat tubuh menggigil. Ia selalu mengajarkan syukur ketika secangkir air hangat di tengah dingin terasa lebih berharga daripada harta apapun. Dan semakin tinggi kita melangkah, semakin banyak hal yang kita tinggalkan di bawah. Kita tinggalkan rasa malas, kita tinggalkan ego, kita tinggalkan segala keluh kesah yang tak lagi berguna. Karena di gunung ini, yang paling penting bukan seberapa keras kita bicara, tapi seberapa tenang kita bisa mendengar suara alam, mendengar suara hati, mendengar bisikan semesta yang bilang, semua ini adalah proses. Nikmati, jangan terburu-buru. Pendakian juga selalu tentang kebersamaan, tentang saling tunggu ketika langkah tak lagi sama, tentang saling bantu ketika ada yang terjatuh, dan tentang saling menguatkan ketika rasa ingin menyerah mulai datang. Sekarang kita udah ada di Surken. Ini tuh jam 7 malam, 7 lewat ya malah. Kita mau diriin tenda di sana. Itu di belakang kita udah banyak tenda guys. Kita mau tendaan di sana. Sekarang kita lagi pasang tenda. Posisi sudah jam 7 malam lebih 15. Rame ya di belakang ya? Lumayan ya. 6 pagi. Ini udah lumayan cerah ya. Sunrise belum terlalu kelihatan, tapi udah sedikit kelihatan. Mungkin puncaknya jam setengah 7 pagi. Kita di Surken tengah ya. Kayak promo cuman Surken gitu. Ini dari lagi makan. Lanjut. Oke.
Selamat ulang tahun dari kita yang ada di Surya Kencana. Kita selalu doain Abi, semoga Cepet sembuh, cepet pulih. dilancarkan juga semua urusannya, dan yang paling kita usahain adalah Abi terus bahagia ya. Iya, amin. Selamat ulang tahun Abi. Selamat ulang tahun. Lihat nih, bagus banget kan Surya Kencana. Tuh, benar-benar wow banget. Kita di sini mau cerita. Tapi Umi kedenger nggak ya? Yang pertama, kita itu emang sebenarnya sama-sama nggak kuat naik gunung. Iya, karena kita sama-sama darah rendah. Iya. Itu salah satu tantangan kita buat naik gunung. Yang pertama mungkin kalian itu bisa dibilang jarang banget lah ya olahraga ya. Iya. Jadi kalau misalkan emang sekarang maksain naik gunung selama 7 jam, itu rasanya Sebuah pencapaian banget sih. iya sih. Terus kayak dari becanya juga kan kadang dia punya apa namanya penyakit yang emang dia tuh nggak bisa terlalu kecapean. Dia emang udah sering Pingsan berkali-kali. ya. Rutin banget tiap bulan pasti ada. Jadi emang selama kita di trek itu ya kita maksain sih sebenarnya, karena apa yang udah kita mulai, apa yang udah kita rencanain itu harus kita selesaikan. Dan selama di sini juga kita menghargai apa namanya alam ya, dari nggak buang sampah sembarangan dan segala macamnya ya. Jadi selama kita berjuang dari jam setengah 1 sampai jam 7 malam itu ya, Iya. ya mungkin itu setiap 200 meter atau bahkan 100 meter itu kita berhenti. istirahat dulu ya, berhenti. Ya mungkin di situ dua-duanya antara sama-sama menyerah, bisa Aja kita turun capek, lagi sih. iya. Ya kan? Karena banyak orang juga yang berhenti di pos gitu guys, nggak lanjut naik. Kenapa kita selalu maksain buat terus naik? Karena ya kita selalu punya prinsip, apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Ya mungkin di sini kita bakal kasih lihat keindahan Surken Timur dan Barat, dan selamat menyaksikan. Dadah.